Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshi Sawan, dan selamat datang kembali di channel Yoshi Olo. Nah, jadi beberapa hari yang lalu gue bikin video tentang kolaborasi antara NTL dan juga Ventela, ya, atau Ventela X Never to Lavish, ya. Jadi gue bikin konten reaction dan ternyata banyak banget responnya dan menanyakan, "Bang, boleh nggak langsung review sepatunya?" Nah, kebetulan nih gue dikasih pair untuk di review oleh Never to Lavish langsung nih. Jadi ini adalah sepatu kolaborasinya, udah gue siapin buat gue review ke kalian gitu ya. Nah, jadi ada dua versi ya. Nah, sebelum kita lanjut ke reviewnya, gue bakal ngasih tau dulu bahwa harga dari sepatu ini untuk yang potongan tinggi atau yang high, yang versi tingginya itu harganya 469.800, dan satu lagi yang untuk yang potongan rendah tuh kalau nggak salah tuh 450-an deh. Pokoknya beda 20.000 lah intinya. Jadi untuk yang potongan high itu 469.800, untuk yang low itu 449.800, ya, beda 20.000. Jadi menurut gue sih, di saat kalian bingung mau pilih yang mana sih, ya tergantung preference kalian sih, kalian suka yang high atau gimana, tapi juga tergantung sama desainnya sih. Oke, jadi kita langsung buka aja nih ya, nggak usah banyak cekcok lah ya. Jadi ini adalah kotaknya, ini adalah kotak yang Never to Lavish Ventela, dengan ada logo Ventela, juga ada grafitinya, ciri khas dari Never to Lavish. Dan di bagian belakang ini ada kode-kodenya nih. Ini adalah yang noir yang low, size 43 ya. Dan memang ini bukan size gue, karena ini adalah sample pair yang dikirim ke gue untuk di-review. Abis ini gue bakal kirim lagi ke orang lain untuk di-review lagi gitu ya. Jadi ini adalah preview sample lah, size 43 tuh ya, di Ventela. Jadi langsung aja kita buka. Ini dia. Jadi pertama kalian bakal di-greet oleh greeting card. Sorry jatuh malah. Ya, ini adalah greeting cardnya nih. Greeting card dari Ventela dan Never to Lavish. Di bagian belakang ini ada sambutan dari Bernhard Suryaningrat atau Heart 13. Kalian bisa baca sendiri nih, gue bakal kasih lihat biar lebih fokus ya kan. Kalian bisa baca sendiri isinya apa ya kan. Jadi ya intinya nih, filosofi tersebut yang diangkat pada proyek ini adalah sebuah proyek yang menceritakan sebuah kedekatan antara seseorang terhadap binatang peliharaan kesayangannya. Cerita ini diangkat dari pengalaman pribadi Bernhard Suryaningrat atau yang biasa dikenal oleh Heart 13 atau dengan Heart 13 dengan kucing kesayangannya, yaitu Noir. Ya. Kucing hitam kecil yang penurut, setia, dan selalu menemani setiap langkah Bernhard dalam merintis custom sepatu di awal karirnya. Namun di tengah perjalanan Bernhard untuk meraih mimpi, Noir menghilang dan tak kembali. Rasa bersalah dan penyesalan selalu menghantui. Namun kejadian tersebut memberikan pelajaran yang berharga untuk Bernhard sendiri, yaitu pentingnya menghargai segala hal yang dekat dan yang ada di hidupnya saat ini. Karena tanpa disadari, segala sesuatu pada akhirnya akan pergi dan waktu tidak akan dapat kembali. Bernhard berharap melalui proyek ini ia dapat kembali dekat dan melangkah maju bersama Noir di sisinya gitu ya. Jadi sepatu ini terinspirasi dari kucingnya Mas Bernhard yang bernama Noir, kucing hitam ya. Makanya mungkin kita bisa lihat di sini nih, rata-rata tuh sepatu yang ada ya, dua sepatu ini warna hitam gitu ya. Jadi langsung aja kita lihat. Nah, di bagian kotaknya ini kita ada lihat nih, bakal ada paper bag yang menggunakan desain graffiti ya nih. Jadi keren banget, gue suka banget ciri khas graffitinya sebenarnya sih ya. Cuma ya kalian sudah tahu opini gue terhadap sepatunya kemarin. Ini ada semacam ini apa nih? Oke, ini tagnya ya, tagnya yang kalian bakal dapat yang harusnya nyantol di sini. Cuma kan karena ini udah dipakai berkali-kali sama orang-orang untuk sampel review, jadi dicopot ya. Ini ada tulisan Ventelanya. Jadi ini sesuai harganya tuh ya, 450 ya, 449 atau 450 ya kan. Dan inilah sepatunya. So, gue dari dulu di era persepatu duniawi itu kadang ada pemikiran yang dimana kalau misalkan di foto tuh jelek, kemungkinan di AC itu bagus, atau sebaliknya ya, misalkan kayak di fotonya bagus tapi AC jelek. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang opini gue terhadap sepatu ini, kita udah tahu ya, kemarin pas gue bahas tentang sepatu ini, opini gue seperti apa. Menurut gue masih kurang greget aja gitu ya. Ini masih kurang greget buat gue gitu ya, untuk berekspek
dalam karya Never to Lavish. Dan kalian bisa lihat nih, ini adalah satu hal yang paling gue suka dari sepatu ini. Di bagian dalamnya ini ada aksen-aksen graffiti. Ini yang gue suka banget. Gue sangat-sangat berharap ini bisa di luar gitu loh, bisa di luar sepatunya. Jadi outernya itu bakal lebih gila lagi dan tentunya itu bakal lebih keren lagi. Nah, oke, gue bakal ngambil sepatu Ventela yang punya gue untuk ngasih lihat perbedaannya. Oke, jadi ini gue ada sepatu Ventela nih, sepatu Ventela yang pabrik yang biasa. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih, sebenarnya ini adalah sepatu yang sama, hanya saja mereka menambahkan di bagian belakangnya ini dia membuat sebuah layer baru yang menutup stripe yang di sini, stripe cacing di sini. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih, ini di bagian belakang dia menggunakan material suede, tapi di sini kanvas, ini kanvas lagi, ini suede lagi. Jadi ini ketutup gitu loh. Dan di bagian belakang nih juga ada perbedaannya, kalian bisa lihat nih. Untuk yang low, yang kanan ini ada stripe seperti ini, tapi kalau di sini nggak ada, ini karena ketutup sama bagian belakangnya. Dan ini ada kayak semacam mud flap gitu yang bisa kalian naik ke atas ini gitu, ya. Jadi perbedaannya sih di situ ya, untuk yang paling signifikan lah ya. Dan setelah itu, gue bakal balik lagi ke sepatunya. Kita juga lihat di sini penggunaan material tuh sangat-sangat berbeda dengan dengan pabrik low yang biasa ya. Ya, pertama ada suede, ada jahitan lagi di sini, ada tag Never to Lavish di sini, ini juga suede lagi, ini kanvas lagi, bagian depan suede juga, terus juga ini ada, ini gue bisa bilang ya, ini menurut gue sih bukan gamsol ya, karena ini lebih muda dibandingkan gamsol yang biasa gue lihat di sepatu-sepatu lain ya, atau mungkin mereka mengikuti corak-corak dari warna oranye Ventela yang bagian lain di sini ya gitu. Nah di bagian bawah ini juga menggunakan open molding juga ya, tentunya menggunakan open molding yang Ventela. Di bagian dalam insole-nya bisa gue lepas nggak ya? Jadi insole-nya nggak bisa dilepas, daripada ini jangan deh. Jadi di bagian dalamnya itu ada ya art piece juga nih dari Mas Bernhard tuh ya, di situ kita bisa lihat nih ya kan. Di bagian dalam tag-nya sih tidak ada yang berubah, hanya saja di bagian tangnya atau di bagian lidahnya ini menggunakan tulisan Never to Lavish. Tuh, di bagian sini nih. Tuh ada Ventela, terus sini di bagian sininya tuh tulisan Never to Lavish gitu ya. Oke, jadi overall kalau misalnya gue kasih penilaian terhadap Noir yang ini, menurut gue bakal ngasih 7 out of 10, karena pertama ya memang gue kurang demen sama color palette-nya, tapi again ini personal opinion ya, bukan gue ngejudge bener-bener kayak ngeset nilai untuk semua orang gitu, enggak. Ini bener-bener cuma personal opinion gue doang terhadap sepatu ini ya, mana yang gue suka, mana yang gue nggak suka gitu. Karena ya dari dulu gue ngeliat Never to Lavish, gue udah cerita di video sebelumnya, gue ngeliat mereka adalah sebagai customizer agency yang dimana tuh mereka bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lebih gila lagi gitu loh. Membuat sesuatu yang unik, membuat sesuatu yang out of the box, yang membuat sesuatu yang mencolok, yang bener-bener Never to Lavish banget gitu. Nah, kalau di sini gue masih kurang melihat hal itu. Kalau menurut gue ya gitu ya. Cuma di bagian luar doang nih, tapi kalau misalnya bagian dalam ini benar-benar top notch. Gue bisa kasih nilai 10 atau 10 untuk bagian dalamnya. Innernya keren banget, gue suka banget jujur. Dan gue lebih prefer kalau yang innernya dijadiin di luar dan yang luar di bagian dalam. Di dalam nggak usah ada gambar, nggak apa-apa lah. Kalau misalkan di luar ada gambar graffiti gitu, keren banget jujur ya. Jadi inilah potongan rendah 450.000. Bisa dibeli tanggal 18 Juni atau Juli ya, 18 Juni 2020 kalau nggak salah. So ya, ini yang low, sekarang kita move ke yang high ya. Sama bakal dapat greeting card seperti ini ya kan. Tagnya juga masih, tag yang ini masih melekat nih. Mungkin yang nge-review sebelumnya ini nggak naruh tag seperti ini nih. Oke, jadi ini ada tagnya nih ya, 469.800. Dan ini versi yang high. Oke, kalau gue bandingin sama versi yang low, gue lebih demen yang mana? Bang, lo lebih demen yang mana? Gue lebih demen yang high, gak tau kenapa. Karena menurut gue potongan layer baru di bagian sini tuh lebih cocok ditaruh di high dibandingkan yang low. Kalau menurut gue yang low ini, pertama yang gue gak suka adalah ini ya layernya aja ini kurang pas aja untuk di potongan low gitu, lebih cocok di high. Dan gue juga gak suka sama mud flap ini.
Ini gue demen, ini justru gue nggak demen banget nih tulisan Ventelanya gini nih. Gue yang di bagian belakang nih, ini juga kalau misalkan lama-lama nggak dirawat nih bisa kayak loyo gitu. Kalau misalkan yang ini, mereka tidak menggunakan mud flap atau kayak ya apa bagian pull tab di bagian belakang, tapi mereka menggunakan pull tab beneran yang bisa kalian tenteng seperti ini. Tuh kayak gitu, ya kan? Jadi gue suka banget nih di bagian belakangnya. Jadi kalau misalnya kalian nanya gue lebih suka yang mana, gue lebih suka yang high. Jauh, gue lebih suka yang high. Untuk yang ini gue bisa kasih nilai ya 8/10 lah. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian nanya kenapa gue gak bisa ngasih 10 atau 10 untuk sepatu ini ya karena memang banyak hal yang gue gak suka. Karena gue gak suka warna oranye pertama, gue gak terlalu demen sama apa penempatan ini itunya. Gue juga masih belum lihat Never to Lavish-nya di bagian sepatunya. Makanya gue yakin ke depannya, karena ini kan bakal ada 3 tahap ya. Pertama ini tahap pertama nih, gue yakin tahap kedua atau tahap ketiga tuh bakal lebih gila lagi dibandingkan ini. Makanya gue gak putus asa di saat pertama kali ngelihat sepatunya, ya kan? Karena gue tahu ke depannya tuh pasti bakal ada yang lebih gila lagi dari Never to Lavish atau Mas Bernhardtnya ya gitu. Ya jadi intinya ini ya sama aja sih sama yang low, hanya saja perbedaannya di bagian pull tab ini, di bagian potongan high-nya, habis itu udah nggak ada lagi yang berbeda. Tapi ya namanya juga high sama low sih memang ditakdirkan untuk nggak ada yang berbeda juga sih ya, nggak boleh berbeda jauh lah gitu loh. Jadi gitu, oke. Jadi kayaknya itu aja sedikit review terhadap Ventela X Never to Lavish. Nah, gue bakal ngasih lihat kalian on fit-nya dah ya, karena kalian ternyata pengen banget. Di setiap kali gue nge-review sepatu, gue ngasih lihat on fit-nya. Sebenarnya gue males banget jujur, karena gue males, bukan karena gue nggak mau. Gue mager nurunin tripodnya ke bawah, itu gue jujur mager banget. Tapi khusus untuk Never to Lavish gue bakal melakukannya. Oke, let's go. Oke guys, jadi kayaknya itu aja untuk hari ini ya. Itu on fit-nya, dan ini adalah sepatu Ventela X Never to Lavish. Bagi kalian yang pengen beli, langsung aja ke Never to Lavish atau Ventela Shoes. Dan mereka bakal rilis per tanggal 18 Juni atau Juli 2020 ya. Tinggal tunggu aja 1 bulan dari sekarang ya kan. So, thank you guys for watching. I hope to see you in the next video. Goodbye.